Halo Sobat YouTube, selamat pagi menjelang siang. Kita berjumpa kembali di channel Helios Farm dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan. Di pagi hari ini kita akan membahas tentang dua metode cara pembibitan entok. Dan bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, berikan komentar, berikan like, dan silahkan di share ke rekan-rekan peternak entok. Metode yang pertama kita akan membahas menggunakan alat tetas atau mesin tetas. Dan metode yang kedua melakukan pembibitan dengan cara manual, yaitu membiarkan entok-entok yang teman-teman pelihara menetaskan telur-telurnya sendiri. Kita langsung pada pembahasan. Ini dia pembahasannya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pembibitan dengan cara manual. Untuk kelebihan dari pembibitan dengan cara manual, yaitu entok rekan-rekan akan menetaskan telurnya sendiri. Jadi tidak perlu rekan-rekan mengukur suhu, mengukur kelembapan, atau menjaga agar suhu dan kelembapan dari entok rekan-rekan kurang saat waktu pengeraman. Jadi intinya rekan-rekan tidak terlalu intensif menjaga telur-telur entok yang diirami oleh indukan entok untuk menetas, karena secara otomatis, secara manual, entok-entok yang rekan-rekan pelihara pasti akan menetaskan telur-telurnya sendiri. Kelemahan dari metode pembibitan manual yaitu akan memakan waktu yang cukup lama, karena proses entok rekan-rekan bertelur, melakukan pengeraman, dan waktu untuk pemulihan pasca bertelur akan membutuhkan waktu yang pasti lama. Oke, selanjutnya kita masuk kepada metode yang kedua, yaitu metode penetasan menggunakan alat tetas ataupun mesin tetas. Untuk kelebihan ataupun keunggulan dari menggunakan mesin tetas, yaitu efisiensi waktu yang rekan-rekan perlukan untuk mendapatkan anakan entok itu prosesnya sangat cepat rekan-rekan, karena sambil bertelur rekan-rekan bisa mengambil telur-telur entok dan langsung dimasukkan ke dalam mesin tetas. Jadi untuk proses pemulihan akan terpotong dari masa pengeraman. Jadi entok-entok rekan-rekan tidak perlu mengerami telur-telurnya sendiri. Jadi yang akan mengerami telur-telur itu adalah alat tetas, sehingga bisa menghasilkan anakan-anakan entok melalui proses pemanasan menggunakan mesin tetas. Untuk kelemahan proses penetasan menggunakan mesin tetas atau alat tetas, yaitu rekan-rekan harus menguasai kelembapan juga suhu di dalam tempat penetasan, yaitu rekan-rekan harus mempelajari terlebih dahulu berapa suhu dan kelembapan yang pas untuk melakukan penetasan telur-telur entok rekan-rekan. Karena apabila rekan-rekan salah dalam penerapan angka suhu dan kelembapan dari mesin tetas, bisa dipastikan telur-telur entok rekan-rekan tidak akan menetas dan tidak akan menghasilkan anakan-anakan entok yang rekan tunggu-tunggu. Ini adalah kelemahan yang pertama yang saya temukan dari pengalaman saya menggunakan alat tetas ataupun mesin tetas.
Untuk kelemahan yang kedua yang saya temukan yaitu apabila rekan-rekan menggunakan alat tetas atau mesin tetas yang full otomatis, karena rekan-rekan tidak perlu memutar balik telur yang berada di dalam mesin tetas yang rekan-rekan miliki. Namun apabila rekan-rekan menggunakan alat tetas dengan proses manual ataupun statis, rekan-rekan harus intensif, harus teliti dalam melakukan pemutaran telur-telur entok di dalam mesin tetas, karena apabila tidak melakukan pemutaran, kemungkinan embrio di dalam cangkang telur entok pasti akan mati. Untuk kelemahan yang ketiga yang berdasarkan pengalaman saya, apabila di tempat rekan-rekan lampu maupun listrik yang rekan-rekan miliki di tempat rekan-rekan itu kadang mati kadang hidup, sehingga itu akan menyebabkan kerugian dalam proses penetasan telur-telur entok menggunakan mesin tetas. Selanjutnya, apabila rekan-rekan tidak sering mengecek lampu yang berada di dalam mesin tetas, itu akan sangat merugikan rekan-rekan, karena apabila salah satu lampu yang berada di dalam mesin tetas rekan-rekan itu mati lebih dari 24 jam, bisa dipastikan embrio yang berada di dalam cangkang telur yang rekan-rekan letakkan di dalam mesin tetas itu pasti akan mati, karena suhu yang di dalam mesin tetas pasti akan turun, sehingga itu akan membuat kerugian untuk proses penetasan dengan menggunakan metode menggunakan mesin tetas. Oke sobat YouTube, sekian dulu pembahasan singkat dari kami untuk kedua metode yang telah saya sampaikan tadi. Silakan rekan-rekan proses sendiri mana yang lebih baik, apakah metode manual ataupun metode menggunakan mesin tetas. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang telah subscribe, yang like dan komen di video ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam satu hobi, salam peternak di seluruh Nusantara.